Saya Laurencia dan saya Angelina. Saatnya kita masuk ke pembahasan. Hello everyone, good morning. Jadi di pagi ini kita akan sedikit membahas kupas tuntas mengenai pertumbuhan ekonomi mata kuliah teori ekonomi makro. Ayo simak teman-teman. Jadi teman-teman tahu nggak nih apa arti dari pengertian pertumbuhan ekonomi makro? Nah, jawabannya adalah pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan perekonomian suatu negara dari waktu ke waktu yang diukur melalui peningkatan produksi, serta pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Teori pertumbuhan ekonomi ini terdiri dari seperangkat konsep dan model analitis untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi di perkembangan ini. Lalu yang kedua, adapun tujuan teori pertumbuhan ekonomi makro loh. Yang pertama, kita dapat memahami faktor-faktor pendorong pertumbuhan mulai dari modal, tenaga kerja, maupun teknologi. Serta yang kedua yaitu merumuskan kebijakan ekonomi, baik fiskal, moneter, serta investasi untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang. Lalu untuk poin ketiga, kita dapat mencapai stabilitas finansial dan kesejahteraan masyarakat. Setelah kita mengetahui tentang apa itu pengertian dari teori pertumbuhan ekonomi beserta tujuan dari teori pertumbuhan ekonomi, selanjutnya kita akan mengetahui macam-macam teori pertumbuhan ekonomi beserta contohnya yang di Indonesia. Terdapat berbagai teori pertumbuhan ekonomi yang berbeda, termasuk model-model klasik seperti teori Slow-Swan dan teori neoklasik, serta teori modern seperti teori pertumbuhan endogen yang menitik beratkan pada inovasi dan pengetahuan. Semua teori ini berkontribusi untuk memberikan pandangan yang lebih tentang bagaimana ekonomi tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu. Teori pertumbuhan ekonomi yang pertama adalah teori ekonomi klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith. Dengan inti teorinya adalah pertumbuhan didorong oleh akumulasi modal, pertambahan penduduk, dan spesialisasi produksi melalui mekanisme pasar bebas atau biasa disebut dengan invisible hand. Invisible hand adalah menggambarkan insentif yang kadangkala diciptakan oleh pasar bebas bagi orang-orang yang mementingkan diri sendiri untuk secara tidak sengaja bertindak demi kepentingan publik, bahkan ketika hal itu bukan sesuatu yang mereka inginkan. Setelah kita mengetahui inti teori klasik tersebut, berikut adalah contoh-contohnya yang terjadi di Indonesia. Yang pertama ada deregulasi dan liberalisasi ekonomi era Orde Baru yang terjadi pada tahun 1966 sampai 1998. Yang kedua ada industrialisasi sektor pertanian dan manufaktur. Pertumbuhan ekonomi yang kedua adalah teori neoklasik yang dikemukakan oleh Robert Solow. Dengan inti teorinya adalah pertumbuhan ditentukan oleh modal, tenaga kerja, dan teknologi. Diminishing return membuat teknologi itu menjadi kunci pertumbuhan jangka panjang. Sebenarnya apa sih diminishing return? Diminishing return atau biasa disebut dengan hukum hasil yang semakin berkurang adalah suatu konsep ekonomi yang menyatakan bahwa setelah titik tertentu, penambahan input, misalnya seperti tenaga kerja atau modal, akan menghasilkan peningkatan output yang semakin kecil, meskipun input lainnya tetap konstan. Maka hanya teknologi yang dapat mendorong pertumbuhan jangka panjang. Berikut adalah contoh-contohnya yang terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah pengembangan startup, seperti Gojek, Tokopedia, dan digital banking. Contohnya seperti Livin, Brimo, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan vokasi. Macam-macam teori pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga adalah teori Keynesian dengan inti teorinya yaitu pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh permintaan agregat. Apa sih itu permintaan agregat? Permintaan agregat adalah total permintaan untuk semua barang dan jasa
yang diproduksi dalam suatu perekonomian pada periode waktu tertentu. Pemerintah itu perlu intervensi melalui kebijakan fiskal dan moneter. Contoh-contoh yang terjadi di Indonesia yang pertama adalah stimulus fiskal selama pandemi, yaitu Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN, dan yang kedua adalah pembangunan infrastruktur seperti jalan, tol, bandara, dan lain sebagainya untuk menciptakan lapangan kerja. Selanjutnya kita akan bahas teori pertumbuhan ekonomi dan contoh di Indonesia yang keempat, yaitu teori Schumpeter atau inovasi dan kewirausahaan. Inti teori pertumbuhan dipacu oleh inovasi disruptif atau descriptive innovation yang menciptakan model bisnis baru. Contoh-contoh di Indonesia yaitu pertumbuhan startup, Traveloka, Shopee, dan UMKM berbasis e-commerce. Teori pertumbuhan ekonomi dan contoh di Indonesia yang terakhir atau yang kelima yaitu teori endogen atau Paul Romer dan Robert Lucas. Inti teori dari teori endogen ini, pengetahuan inovasi dan modal manusia sebagai faktor internal pendorong pertumbuhan. Contoh-contoh di Indonesia ada dua. Yang pertama, investasi dalam riset dan pendidikan atau beasiswa LPDP. Yang kedua, pengembangan kawasan berbasis inovasi atau 100 Smart City. Oke guys, kita sudah berada di akhir penghujung materi tentang teori pertumbuhan ekonomi. Kita dapat menyimpulkan bahwa setiap teori memberikan perspektif unik tentang pertumbuhan ekonomi tergantung konteks zaman dan kebijakan. Adapun kombinasi pendekatan, terutama fokus pada teknologi, inovasi, dan SDM, terbukti efektif untuk pertumbuhan berkelanjutan. Dan yang terakhir, Indonesia telah mengadopsi berbagai teori ini dalam kebijakan ekonominya seperti deregulasi, stimulus fiskal, dan pengembangan teknologi. Sekian dari materi yang kami berikan, semoga berkenan bagi kalian dan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan materi kami. Sekian, bye-bye.